Ada dua buah jembatan, tepatnya di kota Kendari, di atas aliran sungai Konawe. Jembatan itu terlihat baik-baik saja jika kita melihat dari jauh, tapi begitu kita mendekat, terlihat sekali perbedaannya. Jembatan yang sebelah kiri sudah diperbarui, bahkan jalanannya pun diaspal dan dihiasi lampu yang terang. Sedangkan yang sebelah kanan tampak jembatan yang tua, yang sudah berlumut dan usang. Dan setiap orang apabila tengah malam tidak akan berani menengok ke jembatan tua tersebut. Karena jika menengok, mereka pasti akan melihat penampakan dua orang gadis kembar dengan pakaian kuning tua, dengan bola mata tanpa iris atau pupil. Hingga suatu kejadian yang mengubah segalanya. Seorang pemuda bernama Zidan tiba-tiba mendapat telepon dari teman lamanya yang bernama Salma. Karena merasa rindu sudah lama tidak bertemu, akhirnya Zidan pun menuruti kemauan Salma untuk datang ke jembatan kembar tersebut. Hingga akhirnya pada saat Zidan sudah sampai di jembatan itu, dia tidak bertemu Salma, dan dia akan tinggal selamanya di jembatan itu. Zidan Aulia Rahman adalah pria berusia 27 tahun dengan tubuh sedang, wajah yang cukup tegap dengan alis yang sedikit menonjol, dan rambut hitam pendek yang selalu terlihat rapi meskipun setelah bekerja berjam-jam. Ia bekerja sebagai petugas administrasi di kantor pelayanan publik kota Kendari, tempat yang baru ia tempati selama 2 bulan terakhir setelah pindah dari kota lain karena promosi kerja. Zidan dikenal sebagai orang yang sangat dapat dipercaya dan selalu siap membantu teman-temannya, bahkan jika harus keluar dari zona nyamannya sendiri. Malam itu, langit sudah benar-benar gelap dengan sedikit sekali bintang yang terlihat karena awan tebal menyelimuti langit kota Kendari, sementara lampu-lampu jalan di sekitar kantornya mulai menyala dengan cahaya kuning kusam yang menerangi lorong-lorong kecil di belakang gedung. Jam menunjukkan pukul 10 tepat. Ketika Zidan menyelesaikan tumpukan berkas surat masuk yang harus diarsipkan dengan rapi di dalam lemari besi yang dingin. Ia mengeluarkan tangan dari sarung tangan kerja tipisnya, menggosok-gosok telapak tangan untuk menghangatkannya, lalu mengambil cangkir kopi yang sudah agak dingin di atas mejanya yang penuh dengan tumpukan kertas dan beberapa alat tulis yang tersebar. Saat ia hendak membawa cangkir ke bibirnya, suara dering telepon pintar yang terletak di sudut mejanya tiba-tiba terdengar dengan nada yang cukup keras, membuatnya sedikit terkejut hingga beberapa tetes kopi menyiram di atas lantai keramik yang bersih. Zidan segera mengambil teleponnya, melihat nama yang muncul di layar sentuh yang masih sedikit kotor karena sering disentuh dengan tangan yang kadang-kadang terkena tinta pulpen. Nama Salma Putri Wijaya terpampang jelas, teman lama sejak masa SMA yang kini tinggal di sekitar Kecamatan Mandonga, sekitar 10 km dari kantor tempat Zidan bekerja. Salma adalah wanita yang dulu dikenal sebagai orang yang ceria dan penuh semangat, dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi dan senyum yang hangat. Namun setelah beberapa tahun tidak bertemu secara langsung, Zidan hanya tahu bahwa Salma kini tinggal bersama keluarga besarnya di desa yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar swasta di daerah itu. Suara Salma yang keluar dari telepon tidak seperti biasanya, jauh dari nada ceria yang dulu selalu membuat suasana menjadi hangat. Kali ini suaranya terasa sangat gemetar dan terdengar seperti sedang ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Bahkan ada jeda-jeda kecil yang membuat Zidan merasa bahwa teman lamanya itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. "Zidan, tolong. Kamu bisa datang ke jembatan dekat desa Wawotobi? Saya benar-benar butuh bantuanmu," ucap Salma dengan suara yang terengah-engah, seolah ia sedang berlari atau berada di tempat yang membuatnya kesulitan bernapas dengan normal. Kekhawatiran langsung muncul di wajah Zidan,
Matanya yang biasanya tenang kini menunjukkan keresahan yang jelas. Ia segera berdiri dari kursinya, mengambil jaket tipis yang digantung di belakang kursi, karena ruangan kantor yang mulai terasa dingin akibat pendingin udara yang masih menyala. "Salma, kamu apa-apa saja? Malam begini kamu ada di sana sendirian?" tanya Zidane dengan nada yang penuh perhatian, sambil mulai berjalan cepat menuju pintu keluar kantor. Sudah mulai berpikir tentang rute tercepat untuk mencapai desa yang disebutkan Salma. Udara luar memang jauh lebih dingin dibandingkan di dalam ruangan, dan angin sepoi-sepoi mulai menyapu wajahnya ketika ia keluar dari gedung kantor yang sudah hampir sepi. Hanya ada 1 atau 2 petugas keamanan yang sedang berkeliaran di sekitar area parkir. "Hanya kamu yang bisa datang sekarang. Kamu tahu kan ada 2 jembatan berdampingan di atas Sungai Konawe? Saya ada di yang tidak digunakan lagi itu. Tolong cepat ya," jawab Salma dengan suara yang semakin lemah. Dan sebelum Zidane bisa bertanya lebih lanjut atau menanyakan alasan mengapa ia harus pergi ke tempat itu pada malam hari yang sudah begitu larut, sambungan telepon tiba-tiba terputus dengan suara bip yang pendek dan tajam. Zidane melihat layar teleponnya dengan tatapan cemas. Sinyal yang tadinya masih kuat kini menunjukkan hanya 1 bar saja. Dan ketika ia mencoba untuk menelepon kembali nomor Salma, layar hanya menunjukkan tulisan "tidak dapat menghubungi nomor tujuan" berulang kali. Tanpa berpikir panjang lagi, Zidane berjalan cepat menuju area parkir di belakang gedung, di mana motor matic warna biru tua miliknya terparkir dengan rapi di bawah lampu jalan yang menerangi area itu dengan cahaya yang sedikit kusam. Ia mengambil kunci motor dari saku jaketnya, membuka kunci dengan cepat, lalu naik ke atas jok motornya yang masih terasa dingin akibat paparan udara malam. Sebelum menghidupkan mesin, Zidane ingat kembali tentang tempat yang disebutkan Salma. Ia memang pernah mendengar tentang 2 jembatan yang berdampingan di atas Sungai Konawe, sebuah sungai yang cukup lebar dan menjadi bagian penting dari wilayah desa Wawotobi. Orang lokal menyebutnya dengan nama jembatan kembar karena bentuk dan ukurannya yang hampir sama persis, namun memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam penggunaannya. Jembatan yang satu lebih besar dan modern, dengan permukaan aspal yang rata dan pagar baja yang kokoh, digunakan setiap hari untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang ingin pergi ke desa atau daerah sekitarnya. Sedangkan jembatan yang lain terletak hanya beberapa meter di sebelahnya, jauh lebih tua dengan struktur kayu yang sudah tampak kusam dan lapuk akibat paparan cuaca selama bertahun-tahun. Jembatan tua itu sudah tidak digunakan lagi selama beberapa tahun terakhir, karena masyarakat lokal sering menceritakan tentang kejadian aneh yang terjadi di sana, mulai dari suara-suara aneh yang terdengar pada malam hari, hingga cerita tentang orang yang melihat sosok tidak dikenal berkeliaran di sekitar jembatan atau bahkan di atasnya. Zidane sendiri hanya pernah melihat kedua jembatan itu dari kejauhan ketika sedang dalam perjalanan ke daerah lain beberapa minggu yang lalu. Tapi ia tidak pernah merasa ingin mendekat atau bahkan menyentuh bagian puncak dari jembatan tua yang sudah ditinggalkan itu. Setelah mesin motor menyala dengan suara yang tenang, Zidane segera mengendarainya keluar dari area parkir, melewati gerbang keluar kantor yang sudah mulai ditutup oleh petugas keamanan yang memberikan tatapan sedikit heran melihatnya pergi pada jam yang sudah begitu larut. Rute yang ditempuhnya melewati jalan raya yang cukup sepi pada malam hari itu. Hanya ada beberapa kendaraan yang terlihat berlalu lalang dengan cepat, sementara lampu jalan di sepanjang jalan menerangi cahaya yang membuat pandangan menjadi sedikit terbatas. Udara malam membawa aroma daun-daun kering yang jatuh dari pepohonan besar di sepanjang jalan, serta aroma tanah yang basah akibat hujan gerimis yang mungkin turun beberapa jam sebelumnya. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Dan seiring dengan semakin dekatnya Zidane ke lokasi yang disebutkan Salma, ia merasa bahwa suasana sekitar mulai berubah secara tidak menyenangkan. Udara menjadi semakin dingin, bahkan membuatnya meremas setir motor dengan lebih erat karena tangan mulai merasa kedinginan meskipun sudah mengenakan sarung tangan. Ketika akhirnya sampai di dekat lokasi jembatan, Zidane melihat bahwa jembatan besar yang masih aktif memang terlihat dengan jelas di kejauhan. Dengan lampu-lampu kecil yang terpasang di pagarnya menyala dengan cahaya putih terang
yang menerangi permukaan sungai di bawahnya. Namun, ketika ia melihat ke arah sebelahnya di mana jembatan tua itu berada, hanya kegelapan pekat yang terlihat. Tidak ada satupun sumber cahaya yang bisa menerangi area itu. Seolah-olah tempat itu sengaja dibiarkan dalam kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Zidane memarkirkan motornya dengan hati-hati di tepi jalan yang beraspal, namun sudah mulai terlihat kusam akibat kurangnya perawatan di bawah pepohonan besar yang rantingnya menjulang tinggi dan membuat bayangan gelap di atas permukaan jalan. Ia mematikan mesin motor dengan suara klik yang kecil, lalu membuka kompartemen jok belakang untuk mengambil senter kecil yang selalu ia bawa sebagai perlengkapan darurat. Senter itu memiliki cahaya yang cukup terang, dan ketika Zidane menyalakannya, sinar putih cerahnya menerangi area sekitarnya dengan jelas. Sebelum berjalan menuju jembatan tua, Zidane melihat sekeliling dengan cermat. Tidak ada satu kendaraan atau orang lain yang terlihat di sekitar area itu, hanya suara angin yang mulai bertiup dengan semakin kencang, membawa aroma daun kering yang hancur dan sesuatu yang sangat tidak sedap yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti bau tanah longsor yang baru saja terjadi di dekatnya, dengan campuran aroma kayu yang sudah membusuk dan sesuatu yang lain yang membuat tenggorokannya terasa sedikit terbakar. Ia mulai berjalan dengan langkah yang hati-hati menuju arah jembatan tua yang terletak sekitar 50 meter dari tempat ia memarkirkan motornya. Setiap langkah yang diambilnya membuat dedaunan kering yang menutupi jalan tanah di sisi jalan berbunyi suara gesek yang cukup jelas. Dan ketika ia sudah berada 5 langkah dari ujung jembatan tua, bulu kuduk di leher dan lengannya tiba-tiba merinding dengan sendirinya. Udara di sekitar jembatan terasa jauh lebih dingin dibandingkan di tempat lain, bahkan membuat napasnya keluar dalam bentuk uap putih yang jelas terlihat di bawah sinar senter yang ia pegang erat di tangan kanannya. Di bawah jembatan, suara air sungai Konawe mengalir dengan deras bisa terdengar dengan jelas, dengan irama yang kadang-kadang melambat sesuai dengan aliran yang tidak rata. Namun di antara suara air yang mengalir itu, ada suara lain yang mulai terdengar perlahan-lahan. Suara seperti orang yang sedang menangis dengan nada yang lemah dan teredam, namun jelas bisa dikenali sebagai suara seorang wanita yang sedang meratap dalam kesedihan yang mendalam. Dan yang membuat Zidane merasa dada terasa sesak dan jantungnya mulai berdebar dengan sangat cepat adalah bahwa suara menangis itu tampaknya sedang memanggil nama seseorang dengan jelas dan terus-menerus. Dengan hati-hati, Zidane mengarahkan sinar senternya ke arah tengah jembatan tua yang sudah terlihat dengan jelas. Kayu-kayu yang membentuk lantai dan pagar jembatan tampak sangat tua dan kusam, dengan lumut hitam dan hijau yang menutupi hampir seluruh permukaannya, serta celah-celah besar di antara kayu yang menunjukkan bahwa struktur jembatan sudah sangat tidak stabil. Namun, ketika ia memperhatikan lebih dekat ke arah tengah jembatan di mana suara menangis itu berasal, ia melihat sosok seorang wanita yang mengenakan baju warna kuning tua yang cukup mencolok di tengah kegelapan. Sosok itu berdiri dengan punggung menghadap Zidane, dan rambut panjangnya yang kusut tampak sedang bergoyang-goyang perlahan seolah ada angin yang hanya menerpa area itu saja. Dan saat Zidane ingin memanggil nama Salma dengan suara yang sudah mulai terengah-engah, sosok itu perlahan berbalik menghadapnya. Dan Zidane melihat bahwa wajah wanita itu sama persis dengan wajah Salma yang ia kenal, namun dengan mata yang kosong tanpa iris atau pupil sama sekali, dan bibir yang terbuka lebar sambil terus menangis dan memanggil nama yang jelas terdengar di udara malam yang sepi. Zidane, Zidane, Zidane. Sinar senter yang dipegang Zidane Aulia Rahman menerangi permukaan jembatan tua dengan jelas, memaparkan kondisi struktur kayu yang sudah sangat tua dan kusam akibat terpapar cuaca dan waktu selama bertahun-tahun. Setiap papan kayu yang membentuk lantai jembatan tampak bengkok dan bergelombang, dengan warna yang sudah berubah dari coklat muda menjadi coklat kehitaman akibat jamur dan lumut hitam yang menutupi hampir setiap sudutnya. Bahkan ada beberapa bagian di mana lumut itu tumbuh dengan sangat lebat, hingga menutupi seluruh permukaan kayu, membuatnya terlihat licin dan berbahaya untuk dilangkahinya. Pagar kayu yang terletak di kedua sisi jembatan juga tampak sangat rapuh,
dengan beberapa bagian sudah patah dan menggantung terbalik ke arah sungai di bawahnya, sementara ranting-ranting kering dari pepohonan di sekitarnya terjerat di antara bilah pagar yang sudah tidak rata lagi. Zidan mengarahkan sinar senternya ke segala arah dengan hati-hati, mencari tanda-tanda keberadaan Salma Putri Wijaya yang sudah memanggilnya dengan suara yang penuh kesusahan beberapa menit yang lalu. Namun, di antara reruntuhan kayu yang membentuk jembatan tua itu, tidak ada satupun tanda bahwa seseorang pernah berada di sana. Tidak ada jejak kaki di atas lumut yang licin. Tidak ada barang yang terjatuh. Bahkan tidak ada sedikit pun gerakan yang bisa menunjukkan bahwa ada makhluk hidup di sekitarnya selain dirinya sendiri. Hati Zidan mulai berdebar dengan lebih cepat, dan suara napasnya yang terengah-engah terdengar jelas di tengah keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara angin yang masih bertiup kencang dan suara air sungai Konawe yang mengalir deras di bawahnya. Ia menahan napas sejenak, lalu memanggil nama teman lamanya dengan suara yang sedikit gemetar akibat campuran rasa khawatir dan sedikit ketakutan yang mulai merambah ke dalam dirinya. "Salma, kamu di mana? Saya sudah datang," panggil Zidan dengan nada yang penuh perhatian. Namun suaranya terdengar sedikit lemah seolah-olah ia takut akan apa yang mungkin muncul sebagai tanggapan. Suaranya bergema di antara struktur kayu jembatan, lalu menghilang perlahan ke arah kegelapan yang mengelilingi mereka dari segala sisi. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, tidak ada jawaban yang datang. Hanya suara menangis yang sudah terdengar sebelumnya, yang kini menjadi lebih jelas dan nyaring. Seolah sumber suaranya semakin dekat dengan lokasi di mana Zidan berdiri. Zidan bisa mendengar bahwa suara menangis itu jelas berasal dari arah tengah jembatan tua, sebuah titik yang terletak sekitar 20 langkah dari tempat ia berdiri di ujung jembatan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia memutuskan untuk melangkah maju dengan hati-hati, mengarahkan sinar senternya ke depan untuk melihat setiap langkah yang akan diambilnya agar tidak terjatuh melalui celah-celah besar di antara papan kayu lantai. Setiap kali kakinya menyentuh permukaan kayu yang sudah lapuk, suara kresek. Kresek yang keras dan menusuk terdengar dengan jelas, seolah-olah jembatan itu sedang meratapi kondisi dirinya sendiri atau memberitahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah sebuah kesalahan. Getaran dari suara itu merambat hingga ke telapak kaki Zidan, membuat seluruh tubuhnya merasa sedikit gemetar dan membuatnya semakin waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Udara di sekitar jembatan terasa semakin dingin, bahkan membuatnya merasakan bahwa kulitnya mulai terasa kesemutan akibat kedinginan meskipun masih mengenakan jaket yang cukup tebal. Ketika akhirnya sampai di tengah jembatan tua, Zidan berhenti sejenak dan melihat sekeliling dengan seksama, mengarahkan sinar senternya ke segala arah dengan gerakan yang lambat dan hati-hati. Ia melihat ke arah ujung jembatan yang lain yang menghadap ke arah desa Wawatobi, namun hanya kegelapan pekat yang terlihat tanpa ada satupun sumber cahaya atau tanda kehidupan yang bisa dikenali. Ia melihat ke bawah ke arah sungai Konawe yang mengalir deras di bawahnya. Air sungai yang biasanya berwarna kecoklatan akibat lumpur kini terlihat hitam pekat seperti malam hari. Hanya ada sedikit kilauan cahaya dari senternya yang memantul di permukaan air yang bergelombang akibat arus yang kuat. Ia melihat ke belakang ke arah ujung jembatan yang ia lewati tadi, namun juga hanya kegelapan yang menanti. Tidak ada seorang pun di sana, tidak ada Salma, tidak ada orang lain. Hanya dirinya sendiri yang terjebak di tengah jembatan tua yang sudah ditinggalkan itu dengan suara menangis yang masih terus terdengar di sekitarnya. Seolah-olah sumber suaranya berada di mana-mana sekaligus. Dengan tangan yang sudah mulai sedikit gemetar, Zidan mengeluarkan telepon pintarnya dari saku jaketnya, berharap bisa menghubungi Salma lagi atau setidaknya menghubungi seseorang yang bisa membantunya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Namun ketika ia melihat teleponnya yang sudah menyala dengan sendirinya, tulisan putih yang mencolok tidak dapat terhubung terpampang jelas di atas latar belakang layar yang sudah mulai kusam akibat sering digunakan.
Padahal beberapa menit yang lalu ketika ia masih berada di jalan menuju lokasi ini, sinyal teleponnya masih sangat baik dengan 4 hingga 5 bar yang menunjukkan kekuatan sinyal yang kuat. Zidane mencoba untuk menekan tombol panggilan ke nomor Salma sekali lagi. Namun setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, telepon hanya mengeluarkan suara bip pendek dan kembali menampilkan pesan yang sama. Ia mencoba untuk mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Saya sudah di jembatan tua. Kamu di mana? Tolong jawab saya." Namun setelah menekan tombol kirim, pesan hanya muncul dengan tanda seru merah dan tulisan gagal mengirim pesan. Perasaan khawatir yang sudah ada di dalam hati Zidane kini mulai berubah menjadi rasa ketakutan yang nyata, membuatnya merasa bahwa dada terasa sesak dan sulit bernapas dengan normal. Ia mengangkat kepalanya dan memanggil nama Salma sekali lagi dengan suara yang lebih keras dan penuh emosi, berharap bahwa teman lamanya itu hanya bersembunyi atau sedang dalam kondisi yang membuatnya tidak bisa merespons panggilan tersebut. "Salma, keluar saja kalau kamu ada di sini," teriak Zidane dengan suara yang sudah mulai pecah akibat emosi yang terkendali. Namun suaranya hanya bergema sebentar di antara struktur kayu jembatan sebelum hilang tenggelam di dalam kegelapan yang sangat dalam, seolah-olah tempat itu sengaja menyerap setiap suara yang dihasilkan di dalamnya. Tidak ada tanggapan yang datang, hanya suara menangis yang kini terdengar lebih dekat dari sebelumnya, bahkan seolah-olah ada di belakangnya atau tepat di samping tempat ia berdiri. Zidane menoleh dengan cepat ke arah sumber suara, mengarahkan sinar senternya dengan kuat, namun hanya menemukan pagar kayu yang sudah lapuk dan pepohonan besar yang berada di luar jembatan. Pada saat yang sama, ia melihat sesuatu yang aneh di permukaan air sungai Konawe di bawahnya. Ada bayangan dua sosok manusia yang berdiri berdampingan dengan sangat rapat, dengan bentuk yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah dua orang wanita yang sedang menghadap ke arah jembatan. Zidane merasa bulu kuduknya merinding dengan sangat kuat, dan ia dengan cepat mengarahkan sinar senternya ke arah permukaan air untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya ada di sana. Namun ketika sinar putih terang dari senternya menyinari permukaan air yang bergelombang, hanya bayangan dirinya sendiri yang tercermin dengan jelas. Sosok pria dengan jaket gelap dan senter di tangan, berdiri sendirian di tengah jembatan tua yang kosong. Tidak ada bayangan lain selain dirinya sendiri, seolah-olah apa yang ia lihat sebelumnya hanya khayalan yang muncul akibat kelelahan dan ketakutan yang sudah mulai menguasai pikirannya. Namun ketika Zidane mengangkat kepalanya kembali ke arah depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Ada bayangan panjang yang jelas terbentuk di pagar baja jembatan besar yang masih aktif di seberangnya, sebuah bayangan yang menunjukkan sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut dan terbentang ke belakang, mengenakan baju warna kuning tua yang sangat mencolok di bawah sinar lampu jalan yang menerangi jembatan besar itu. Bayangan itu berdiri dengan sangat tenang, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah Zidane yang berada di jembatan tua di seberangnya. Tanpa berpikir panjang, Zidane berbalik dengan sangat cepat ke arah belakangnya, mengarahkan sinar senternya ke segala arah dengan gerakan yang tergesa-gesa, mencari sosok wanita yang mungkin sedang berdiri di belakangnya dan menyebabkan bayangan itu terbentuk di pagar jembatan besar. Namun di belakangnya hanya ada kegelapan dan struktur kayu jembatan tua yang kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada sosok yang bisa menyebabkan bayangan itu muncul di seberang sungai. Zidane kembali menoleh ke arah jembatan besar di seberangnya dengan hati-hati, berharap bahwa bayangan itu masih ada sehingga ia bisa memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan hanya khayalan semata. Namun ketika ia melihat ke sana, pagar baja jembatan besar yang biasanya terlihat dengan jelas di bawah sinar lampu jalan, kini tidak ada lagi. Bahkan lampu jalan yang biasanya menerangi area itu juga sudah tidak terlihat sama sekali. Yang ada di tempatnya hanya kegelapan pekat yang sangat dalam. Seolah-olah jembatan besar yang sudah berdiri di sana selama bertahun-tahun tiba-tiba menghilang dari permukaan bumi. Zidane merasa kepalanya mulai berputar dan ia harus menopang diri dengan tangan di atas pagar kayu jembatan tua agar tidak jatuh ke bawah. Ia menggosok-gosok matanya dengan kuat,
lalu melihat kembali ke arah di mana jembatan besar seharusnya berada, berharap bahwa semuanya hanya ilusi yang muncul akibat kondisi yang sudah sangat tidak nyaman di sekitarnya. Namun apa yang ia lihat selanjutnya membuat seluruh tubuhnya membeku dengan ketakutan yang mendalam. Di tempat di mana jembatan besar seharusnya berada, kini muncul sebuah jembatan lain yang bentuk dan ukurannya persis sama dengan jembatan tua yang sedang ia injak sekarang. Struktur kayu yang tua dan kusam, lumut hitam yang menutupi setiap sudutnya, pagar kayu yang sudah lapuk dan patah di beberapa bagian, bahkan suara kresek, kesek, yang sama ketika ada sesuatu yang melangkah di atasnya bisa terdengar dari kejauhan. Jembatan kembar yang benar-benar identik berdiri berdampingan di atas sungai Konawe, dengan kegelapan yang menyelimuti keduanya, dan suara menangis yang kini terdengar dari kedua jembatan sekaligus, semakin keras dan semakin jelas dengan setiap detik yang berlalu. Dan di tengah kegelapan yang mengelilingi kedua jembatan itu, Zidane bisa melihat dua sosok wanita yang mengenakan baju kuning, tua berdiri di ujung masing-masing jembatan. Keduanya memiliki rambut panjang yang kusut yang menutupi wajah mereka. Dan mereka berdua perlahan-lahan mulai berjalan menuju arah Zidane yang masih berdiri terkejut di tengah jembatan tua yang sudah ditinggalkan itu. Zidane Aulia Rahman berdiri tak bergerak sama sekali. Kaki-kakinya seolah-olah terpaku pada permukaan kayu jembatan tua yang sudah lapuk dan kusam di bawah kakinya. Pikirannya berputar dengan sangat cepat, mencoba mencari penjelasan logis tentang apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin jembatan besar yang sudah berdiri kokoh di seberang sungai Konawe selama bertahun-tahun bisa menghilang begitu saja tanpa ada satupun tanda atau suara yang menyertai. Ia menoleh perlahan ke arah belakang, ke arah jalan yang telah ditempuhnya untuk sampai ke lokasi ini. Namun yang ada di sana bukanlah jalan aspal yang kusam atau tanah yang tertutup dedaunan kering seperti yang diinginkannya. Sebaliknya, hanya hamparan kegelapan pekat yang menyelimuti segala sesuatu di belakangnya, seolah-olah jalan itu juga telah menghilang sama seperti jembatan besar yang tadinya ada di seberangnya. Sekarang, Zidane benar-benar terjebak di antara dua jembatan tua yang berdampingan dengan bentuk dan ukurannya yang persis sama, seperti dua saudari kembar yang tak pernah terpisahkan. Kedua jembatan itu menjulang di atas sungai yang mengalir deras dengan suara yang kini terdengar semakin keras. Seolah-olah sungai itu sendiri sedang berusaha untuk menarik perhatiannya, atau mungkin memperingatkan akan sesuatu yang sangat mengerikan. Kegelapan yang pekat membelit segala sisi dengan cara yang membuatnya merasa tersembunyi dan terisolasi dari dunia luar. Tidak ada satupun sumber cahaya selain sinar senter yang masih ia pegang erat di tangan kanannya. Sinar yang kini terasa sangat lemah di tengah kegelapan yang begitu dalam. Suara menangis yang sudah membuatnya merasa tidak nyaman sejak tiba di lokasi ini kembali terdengar. Namun kali ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Suara itu tidak lagi datang dari satu arah saja, melainkan terdengar secara bersamaan dari kedua jembatan yang berada di sebelah kirinya dan kanannya. Suara menangis itu terdengar lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya, dengan nada yang penuh kesedihan dan juga sesuatu yang lain, seolah-olah ada rasa harapan yang tersembunyi di balik setiap tangisan yang keluar dari sumber suara yang tidak terlihat itu. Zidane mengerahkan seluruh perhatiannya, melihat ke arah jembatan tua yang berada di sebelah kirinya dengan mata yang sudah mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di sana, ia bisa melihat sosok seorang wanita yang mengenakan baju warna kuning tua yang cukup mencolok di tengah kegelapan, dengan rambut panjang yang kusut dan tampak lembab seolah-olah baru saja terkena air hujan. Wanita itu sedang berjalan dengan langkah yang sangat pelan dan teratur menuju arah Zidane. Namun yang membuatnya merasa bulu kuduk merinding adalah bahwa langkah-langkah wanita itu tidak menghasilkan satupun suara. Tidak ada suara kayu yang berdecit atau kaki yang menyentuh permukaan jembatan, seolah-olah wanita itu sedang melayang di atas permukaan kayu tanpa menyentuhnya sama sekali. Ketika Zidane melihat ke arah jembatan tua yang berada di sebelah kanannya, ia menemukan sosok lain yang persis sama dengan wanita yang ada di sebelah kirinya. Baju kuning tua yang sama, rambut panjang yang kusut yang sama, dan langkah-langkah pelan yang tidak menghasilkan suara sama sekali.
Kedua wanita itu bergerak dengan kecepatan yang sama, menjauhi ujung masing-masing jembatan dan bergerak menuju titik tengah di mana Zidane masih berdiri dengan tubuh yang sudah mulai gemetar akibat campuran rasa takut dan kebingungan yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang lagi, Zidane memutuskan untuk berlari ke arah ujung jembatan tua yang ia injak sekarang. Ujung yang tadinya menghadap ke arah desa Wawotobi dan yang ia harapkan masih bisa menjadi jalan keluar dari situasi yang sudah sangat tidak normal ini. Ia mengangkat kaki kirinya dengan cepat dan berlari dengan kecepatan maksimal yang bisa diberikan di atas permukaan kayu yang tidak rata dan penuh dengan celah-celah besar. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi saat ia mulai berlari. Setiap langkah yang ia ambil membuat ujung jembatan yang menjadi tujuannya tampak semakin menjauh darinya, seolah-olah jembatan itu sedang memanjang dengan sendirinya setiap kali ia mencoba untuk mendekatinya. Ia berlari dengan semakin cepat, napasnya menjadi semakin pendek dan berat. Namun ujung jembatan tetap berada di kejauhan dengan jarak yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya, Zidane merasa kelelahan yang luar biasa dan berhenti dengan tangan yang menopang lututnya, bernapas dengan sangat deras sambil mencoba menenangkan diri. Ketika ia mengangkat kepalanya dan menoleh ke belakang untuk melihat sejauh mana kedua wanita itu sudah mendekatinya, ia terkejut besar karena menemukan bahwa mereka sudah berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Kedudukannya yang begitu dekat membuatnya bisa melihat detail kecil pada baju kuning tua yang mereka kenakan, seperti jahitan yang sudah mulai terkelupas dan noda gelap yang tidak bisa dikenali apa penyebabnya. "Kamu akhirnya datang, Zidane," ucap salah satu wanita dengan suara yang lembut dan merdu, namun dengan nada yang menusuk hati seperti jarum yang menusuk kulit. Suaranya terdengar sangat tenang, juga sangat akrab. Seolah-olah ia sudah mengenal Zidane selama bertahun-tahun lamanya. "Kita sudah menunggu kamu lama," sambung wanita yang lain dengan suara yang persis sama dengan temannya. Tidak ada satupun perbedaan dalam nada, intonasi, atau bahkan kecepatan bicara mereka. Kedua wanita itu berdiri dengan sangat rapi berdampingan, dengan tubuh yang sedikit membungkuk ke depan dan rambut panjang yang masih menutupi seluruh wajah mereka, membuat Zidane tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya sedang berbicara dengannya. Zidane merasa tubuhnya semakin gemetar, dan ia mulai mundur secara perlahan dengan langkah-langkah kecil hingga punggungnya menyentuh pagar kayu jembatan tua yang sudah lapuk dan terasa sangat dingin di kulit punggungnya. Ia mencoba untuk mengangkat senternya untuk menyinari wajah kedua wanita itu, namun tangannya gemetar dengan sangat kuat sehingga sinar senternya bergoyang-goyang dan tidak bisa fokus pada satu tempat saja. "Siapa kalian? Di mana Salma? Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanya Zidane dengan suara yang jelas terlihat gemetar. Mata-matanya penuh dengan rasa takut dan juga rasa ingin tahu yang luar biasa tentang identitas kedua wanita yang sedang berdiri di depannya dengan cara yang sangat mengganggu. Tanpa memberikan jawaban langsung, kedua wanita itu secara bersamaan mengangkat tangan kanannya dengan gerakan yang lambat dan terkoordinasi sempurna. Jari-jari mereka tampak panjang dan kurus, dengan kuku yang panjang namun tidak terawat dan berwarna kuning kusam. Mereka perlahan menarik rambut panjang yang kusut dari wajah mereka, menggesernya ke belakang bahu mereka dengan gerakan yang lembut, namun penuh dengan makna yang tidak bisa dipahami Zidane. Ketika wajah mereka akhirnya terlihat dengan jelas di bawah sinar senter yang masih bergoyang-goyang di tangan Zidane, ia merasa kepalanya mulai berputar dan tubuhnya hampir pingsan karena kejutan yang luar biasa. Kedua wanita itu memiliki wajah yang persis sama dengan wajah Salma Putri Wijaya, teman lamanya yang baru saja memanggilnya beberapa menit yang lalu dengan suara yang penuh kesusahan. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok dan mengerikan pada wajah mereka. Mata mereka tidak memiliki iris atau pupil sama sekali. Hanya warna putih pekat yang menutupi seluruh bagian mata mereka, membuat mereka terlihat seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Selain itu, di setiap telapak tangan mereka yang terbuka ada bekas luka dalam yang membentuk pola yang tidak bisa dikenali, dengan bekas luka yang tampak sangat dalam dan seolah-olah baru saja terbentuk beberapa saat yang lalu. "Salma tidak ada di sini lagi,"
Ucap kedua wanita itu secara bersamaan dengan suara yang masih tetap lembut, namun kini terdengar lebih dingin dan tanpa emosi sama sekali. Getaran dari suara mereka berdua yang bersatu menjadi satu membuat permukaan kayu jembatan di bawah kakinya sedikit bergoyang-goyang. Salma datang ke sini 1 tahun yang lalu. Dia juga mencari seseorang yang dia sebut teman. Dan dia memilih untuk tinggal bersama kami. Kata-kata mereka terdengar seperti mantra yang diulang-ulang dengan nada yang tidak bisa ditolak dan membuat Zidan merasa bahwa setiap kata yang keluar dari bibir mereka adalah kebenaran yang tidak bisa dinafikan. Zidan menoleh dengan cepat ke arah lantai jembatan di bawah kakinya, menggunakan sinar senternya untuk melihat permukaan kayu yang sudah lapuk dengan lebih jelas. Pada saat itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merasa sakit di bagian perut dan ingin segera berlari dari tempat itu. Di atas permukaan kayu yang kusam dan tertutup lumut hitam, ada banyak nama yang ditorehkan dengan batu tajam atau alat yang tajam lainnya. Setiap nama ditorehkan dengan sangat jelas dan rapi, seolah-olah seseorang telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuatnya. Ia melihat nama-nama yang tidak dikenal, namun kemudian ia menemukan satu nama yang membuat hatinya berhenti berdebar sejenak. Salma Putri Wijaya terpampang jelas di antara nama-nama lain, ditorehkan dengan huruf-huruf yang besar dan mudah dibaca. Namun bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Teman lamanya yang baru saja meneleponnya dengan telepon pintarnya yang masih ada di dalam saku jaketnya jelas masih hidup dan berada di suatu tempat, bukan? Saya tidak percaya, dia baru saja menghubungi saya. Teriak Zidan dengan suara yang sudah mulai pecah akibat emosi yang terkendali. Rasa takut, kebingungan, dan kemarahan yang mulai muncul di dalam dirinya membuat suaranya terdengar sangat keras dan bergema di antara struktur kayu kedua jembatan tua yang berdampingan itu. Ia mengeluarkan telepon pintarnya dari saku jaketnya dengan tangan yang gemetar, menunjukkan layar telepon yang masih menampilkan riwayat panggilan masuk dari nama Salma Putri Wijaya. Lihatlah, dia menelepon saya beberapa menit yang lalu. Dia pasti ada di suatu tempat di sini. Salah satu wanita yang memiliki wajah persis dengan Salma hanya mengangguk perlahan, kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku dalam baju kuning tua yang ia kenakan. Ketika ia membuka tangannya, Zidan melihat bahwa yang ada di dalam telapak tangannya adalah sebuah telepon pintar yang persis sama dengan milik Salma. Warna casing yang sama, goresan kecil di bagian sudut kanan bawah yang sama. Bahkan stiker kecil bentuk bunga yang pernah diberikan Zidan sebagai kado ulang tahun beberapa tahun yang lalu juga ada di sana. Wanita itu menggerakkan jari-jarinya yang panjang dan kurus di layar sentuh telepon itu, kemudian menunjukkan layar teleponnya kepada Zidan dengan tatapan mata putih pekat yang tidak bisa ditolak. "Kamu kira siapa yang menelponmu tadi?" ucapnya dengan suara yang tetap lembut, namun kini terdengar sangat mengerikan. Zidan melihat ke arah layar telepon yang ditunjukkan padanya, dan pada saat itu ia menyadari bahwa semua yang telah dipercayainya selama ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar. Nomor yang muncul di layar telepon wanita itu adalah nomor yang sama dengan yang muncul di layar telepon miliknya sendiri. 082188888888, sebuah nomor dengan angka yang sama berulang dan tidak ada satupun nama yang terdaftar sebagai pemiliknya. Ia segera mengambil telepon miliknya sendiri dan memeriksa dengan sangat cermat riwayat panggilan masuk yang ada di dalamnya. Benar saja, meskipun nama yang muncul adalah Salma Putri Wijaya, nomor yang tercatat adalah nomor yang sama dengan ada di telepon wanita itu. Ia kemudian membuka daftar kontak di teleponnya dan mencari nomor Salma Putri Wijaya yang sebenarnya. Ketika ia menemukan kontak tersebut, nomor yang terdaftar adalah nomor yang sama sekali berbeda dengan muncul di riwayat panggilan masuknya. Zidan merasa kepalanya mulai berputar dan tubuhnya semakin lemah. Ia harus menopang diri dengan tangan di atas pagar kayu jembatan untuk tidak jatuh ke bawah sungai yang mengalir deras di bawahnya. Dan ketika ia melihat kembali ke arah kedua wanita yang masih berdiri dengan tenang di depannya, ia melihat bahwa wajah mereka sudah mulai berubah. Bagian bawah wajah mereka mulai terbuka lebar, menunjukkan banyak gigi tajam yang seperti gigi pemangsa,
Dan dari dalam mulut mereka itu keluar suara menangis yang semakin keras dan semakin mengerikan. Sementara di kejauhan terdengar suara banyak telepon yang mulai berdering secara bersamaan dengan nada yang sama persis. Zidane mencoba berlari lagi, tapi kakinya sepertinya terpasang di tempat. Setiap 1000 usaha untuk mengangkat tumit hanya membuat papan kayu jembatan tua yang kusam dan lapuk di bawah kakinya terlihat semakin licin seperti lendir yang menempel erat. Udara malam yang tadinya hanya dingin kini menusuk ke dalam tulang rusuknya, membawa aroma lumpur basah dan kayu yang sudah mulai membusuk dari struktur jembatan di bawah kakinya. Kedua wanita itu mendekat lebih dekat. Langkah mereka tidak menghasilkan suara apapun meskipun alas kaki mereka terbuat dari bahan yang tampak sangat tua dan penuh retakan, seolah telah terendam air sungai Konawe selama bertahun-tahun. Zidane bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa mereka tidak berdiri dengan kaki rata. Satu kaki dari masing-masing wanita lebih pendek dari yang lain. Bagian bawah tungkai mereka tampak seperti telah terpotong kasar dan diganti dengan kayu yang diukir secara kasar, menyatu dengan kulit yang sudah kehilangan warna dan tampak seperti kulit kayu yang mengelupas perlahan. Rambut mereka panjang dan kusut, warnanya putih keputihan seperti jamur yang tumbuh di kayu basah. Dan ketika angin sedikit berhembus, rambut itu bergerak dengan sendirinya seolah memiliki kehidupan tersendiri, menyentuh wajah mereka yang datar dan tanpa ekspresi kecuali mata putih yang tampak mengkilap seperti mutiara yang telah kehilangan kilau namun tetap memancarkan cahaya yang menusuk. Jembatan ini dulunya dibuat oleh 2 saudari kembar yang bekerja sebagai tukang kayu di sini. Mulai salah satunya menjelaskan dengan suara yang terdengar seperti kayu yang retak dan keluar dari bibirnya membawa hembusan napas yang sangat dingin hingga membuat bayangan wajah Zidane di permukaan air sungai bergoyang tidak rata. Wanita itu mengangkat tangan kanannya yang penuh bekas luka dan parut. Beberapa bagian kulitnya sudah terkelupas memperlihatkan kayu yang ada di dalamnya, seperti tulang yang terbuat dari bahan yang sama dengan jembatan di bawah mereka. Kami bernama Sri dan Siti, anak dari tukang kayu yang tinggal di tepi sungai ini jauh sebelum desa Wawotobi terbentuk. Kami belajar semua tentang kayu dari ayah kami, bagaimana memilih kayu yang paling kuat dari hutan belakang desa, bagaimana menyusun sambungan yang tak akan pernah roboh, bahkan ketika banjir besar datang menghantam daerah ini. Bayangan kedua wanita itu di permukaan air membesar perlahan, menutupi sebagian bayangan Zidane yang sudah mulai terlihat goyah dan tidak stabil. Ketika banjir besar melanda 10 tahun yang lalu, sungai yang biasanya tenang seperti kaca menjadi monster yang akan segalanya yang ada di tepiannya. Rumah-rumah kayu yang dibangun oleh orang desa terbawa arus. Tanaman padi yang tumbuh subur di sawah tepi sungai hancur lebur, dan banyak orang yang terjebak di dalam rumah atau di atas reruntuhan tanpa tempat untuk berlindung. Wanita yang disebut Siti kemudian mengambil alih pembicaraan. Suaranya sedikit lebih tinggi, namun tetap memiliki nada yang menusuk seperti serpihan kayu yang masuk ke dalam telinga dan tidak bisa dikeluarkan. Kami berdua sedang menyelesaikan bagian terakhir dari jembatan ini. Kami sudah bekerja selama 3 bulan tanpa berhenti karena tahu bahwa jembatan ini akan menjadi jalan penting bagi orang-orang di desa untuk bergerak dari satu sisi ke sisi lain sungai, terutama ketika musim hujan datang dan sungai mulai naik. Ketika kami melihat air mulai naik dengan cepat hingga mencapai pinggir jalan, kami tidak berpikir 2 kali untuk menggunakan jembatan yang belum selesai itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Sri mengangguk perlahan. Matanya putih itu tampak seolah sedang melihat masa lalu yang tidak bisa diubah dan terus mengulanginya setiap malam. Kami membawa anak-anak yang menangis mencari orang tua mereka, membantu orang tua yang tidak bisa berlari karena usia atau sakit, menarik mereka satu persatu ke atas jembatan yang kami bangun dengan tangan sendiri dan dengan cinta yang tulus untuk masyarakat desa. Siti mengulurkan tangannya ke arah permukaan air sungai yang mengalir deras, dan Zidane bisa melihat bayangan tangan itu menyentuh nama Salma Putri Wijayang tertoreh jelas di atas kayu jembatan, bersama dengan banyak nama lain yang sebagian sudah mulai pudar akibat paparan cuaca dan air sungai yang kadang-kadang meluap hingga mencapai bagian bawah jembatan.
Kami berhasil menyelamatkan lebih dari 20 orang pada malam itu, tapi ketika kami ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di atas rakit kayu yang terbawa arus kuat, bagian tengah jembatan yang belum kami sempurnakan karena kurangnya bahan kayu tiba-tiba roboh. Kami berdua terjatuh ke dalam air yang deras dan dingin, dan arus sungai yang kuat menarik kami ke bawah, menjepit kami di antara batu-batu besar di dasar sungai dan kayu-kayu yang terbawa arus dari jembatan yang kami bangun dengan penuh cinta itu. Sri menutup matanya putih itu sejenak, kemudian membukanya kembali dengan ekspresi yang penuh kesedihan mendalam. Kami tenggelam di bawah jembatan yang kami bangun sendiri, dengan tangan kami masih saling memegang erat karena kami berjanji akan selalu bersama, bahkan dalam kematian yang datang begitu tiba-tiba. Sejak saat itu, jembatan ini menjadi dua, satu untuk saudari yang suka membantu orang, satu untuk yang selalu menunggu orang yang mereka cintai. Sambung Sri dengan suara yang kini terdengar seperti air yang mengalir melalui celah-celah kayu di dasar sungai. Kami tidak bisa pergi dari sini, karena hati kami masih terikat pada jembatan ini dan pada orang-orang yang kami cintai, serta yang kami bantu selama hidup kami. Kami berdua terpisah dalam kematian, karena tubuh kami terpisahkan oleh arus sungai yang kuat. Tapi hati kami tetap satu, seperti ketika kami masih hidup bersama sebagai saudari kembar yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kedua wanita itu kemudian bergerak perlahan ke arah masing-masing sisi jembatan. Sri ke sisi kiri dan Siti ke sisi kanan. Dan Zidan melihat bahwa ketika mereka bergerak, bayangan mereka di permukaan air juga bergerak ke arah masing-masing sisi dengan cara yang sangat terkoordinasi. Sisi kiri jembatan adalah milik saya. Tempat saya terus mencari cara untuk membantu orang seperti yang kami lakukan dulu. Tapi kini saya hanya bisa membantu mereka dengan cara yang berbeda, karena kami tidak memiliki tubuh yang bisa bergerak bebas lagi. Siti menggerakkan tubuhnya perlahan, dan Zidan melihat bahwa ketika dia bergerak, bagian bawah bajunya yang berwarna kuning tua tampak basah dan penuh dengan lumpur sungai yang tidak pernah hilang. Sisi kanan adalah milik saya. Saya selalu menunggu kedatangan orang yang kami cintai, pria muda yang pernah kami cintai bersama saat masih muda, dan kemudian pergi dari desa untuk mencari kerja tanpa pernah kembali memberi kabar. Saya menunggunya setiap malam dengan harapan bahwa dia akan kembali dan membangunkan kami dari kematian yang menyiksa ini. Kedua wanita itu kemudian berdiri berdampingan lagi di tengah jembatan tepat di depan Zidan, dan Zidan bisa melihat bahwa meskipun mereka tampak sama secara fisik dengan wajah yang persis seperti Salma, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berdiri dan melihatnya. Sri melihatnya dengan mata yang penuh kesedihan dan keinginan untuk membantu, sementara Siti melihatnya dengan mata yang penuh dengan keinginan yang tidak bisa terpenuhi dan rasa kehilangan yang mendalam. Setiap malam, kami mencari orang yang bisa menjadi pengganti, agar kami bisa kembali membantu orang seperti dulu, atau setidaknya menemukan kedamaian yang kami cari selama bertahun-tahun. Kami akan memanggilmu dengan nama temanmu yang sudah memilih untuk tinggal bersama kami, karena dia juga ingin membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk terus membantu orang lain atau menemukan orang yang kami tunggu. Zidan melihat ke bawah lagi dengan mata yang sudah mulai berkabut karena ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Selain nama Salma yang tertoreh dengan jelas menggunakan sesuatu yang tampak seperti darah kering yang telah mengering dan berubah warna menjadi gelap, ada banyak nama lain yang tertoreh di permukaan kayu jembatan yang sudah lapuk. Beberapa nama di antaranya sudah mulai mengelupas dan sulit dibaca karena usia yang sangat tua, namun sebagian lagi sangat jelas sehingga Zidan bisa membacanya dengan mudah. Ada nama Bambang Santoso yang dia kenal sebagai tukang bakso yang selalu berjualan dengan gerobak kecilnya di dekat pasar tradisional Desa Wawotobi setiap pagi. Nama Yuniarti Susanti yang pernah menjadi guru matematika di sekolah dasar swasta di Kecamatan Mandoma. Dan nama Rio Pratama yang baru saja muncul di berita lokal beberapa minggu yang lalu tentang orang muda yang hilang tanpa jejak setelah diketahui pergi ke arah Sungai Konawe untuk mencari ikan pada malam hari. Setiap nama tersebut dikelilingi oleh lingkaran kecil yang juga tampak dibuat dari darah kering, dan di dalam setiap lingkaran ada gambar kecil yang menggambarkan sesuatu yang berbeda.
Ada gambar rumah kecil dengan atap genting, gambar anak-anak yang bermain dengan bola kayu di tepi sungai, dan gambar jembatan yang sedang dibangun oleh dua orang wanita dengan bentuk yang persis sama dengan Sri dan Siti. Zidan merasa dadanya sesak dan sulit bernapas. Tangannya yang menggenggam pagar kayu jembatan mulai berkeringat meskipun udara malam sangat dingin. Dan dia bisa merasakan getaran yang lemah, namun jelas dari badan jembatan, seolah jembatan itu sedang bernapas atau berdenyut seperti hati yang masih hidup dan terus berdetak dengan kuat. "Kamu bisa memilih," ucap mereka berdua secara bersamaan. Suara mereka menyatu menjadi satu yang lebih dalam dan menusuk ke dalam benak Zidan hingga membuatnya merasa sakit di bagian kepala. Mereka mengulurkan tangan mereka yang penuh bekas luka dan parut ke arah Zidan, dan dia bisa melihat bahwa di bagian dalam telapak tangan mereka ada tulisan kecil yang juga tampak seperti dibuat dari darah kering yang sudah mengering. Di tangan Sri tertulis kata "bantu" dengan huruf-huruf yang kecil namun jelas, sedangkan di tangan Siti tertulis kata "tunggu" dengan gaya tulisan yang sama persis. "Pilih jembatan kiri atau kanan. Jika kamu memilih sisi kiri, kamu akan bergabung dengan saya dan temanmu Salma untuk membantu kami mencari orang lain yang bisa membantu kami membangun jembatan ini hingga menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan menyelamatkan lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan." Sri menggerakkan tangannya ke arah sisi kiri jembatan. Dan Zidan melihat bahwa di sisi itu permukaan kayu tampak lebih licin dan penuh dengan bekas goresan yang tampak seperti dibuat oleh banyak tangan yang berbeda yang pernah mencoba untuk membantu membangun atau memperbaiki jembatan itu. "Jika kamu memilih sisi kanan, kamu akan bergabung dengan saya untuk menunggu orang yang kamu cintai. Orang yang telah pergi dari hidupmu dan meninggalkanmu sendirian dengan rasa kehilangan yang mendalam. Dan kamu akan membantu kami mencari orang lain yang juga merindukan orang tersayang, agar mereka tidak merasa sendirian seperti yang kami rasakan selama bertahun-tahun." Siti menggerakkan tangannya ke arah sisi kanan jembatan. Dan di sana Zidan melihat bahwa kayu tampak lebih kasar dan penuh dengan bekas tusukan yang tampak seperti dibuat oleh benda runcing yang digunakan untuk menandai sesuatu yang penting atau untuk mengingatkan pada janji yang pernah dibuat. "Atau kamu bisa memilih untuk tinggal di sini seperti temanmu Salma, membantu kami mencari orang lain agar kami bisa terus membantu mereka dan menemukan kedamaian yang kami cari, tanpa harus memilih salah satu sisi saja. Kamu akan menjadi bagian dari jembatan ini, bagian dari kami yang selalu ada untuk membantu dan menunggu, menjadi jembatan penghubung antara dunia hidup dan dunia mati seperti yang kami lakukan sekarang." Saat itu Zidan melihat sesuatu yang membuat kepalanya mulai berputar dan merasa seperti akan pingsan kapan saja. Bayangannya di permukaan air sungai Konawe yang mengalir deras di bawah jembatan sudah tidak lagi satu. Ada dua bayangan Zidan yang berdampingan dengan sangat rapat, persis seperti kedua saudari kembar Sri dan Siti itu, dengan satu bayangan memiliki satu kaki yang lebih pendek dari yang lain, dan yang satunya juga demikian dengan posisi kaki yang berbeda. Bayangan itu mengenakan jaket biru tua yang sama dengan yang dikenakan Zidan saat ini, warna yang sekarang tampak kusam dan penuh dengan noda lumpur, seolah dia telah berada di tepi sungai selama berhari-hari, dan rambutnya juga seperti mereka, panjang dan kusut dengan warna yang mulai memutih di bagian akar dan ujungnya. Dan di belakang kedua bayangan Zidan itu, muncul bayangan Salma yang sedang tersenyum dengan mata putih yang sama seperti mereka berdua. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh semangat, sekarang tampak datar dan tanpa ekspresi yang jelas. Hanya senyumnya yang tetap ada seolah sudah terpatri di sana dan tidak akan pernah hilang. Zidan bisa melihat bahwa Salma mengenakan baju kuning tua yang sama seperti yang dia kenal ketika mereka masih bertemu di SMA. Dan bagian bawah bajunya tampak basah dan penuh dengan lumpur, seolah dia baru saja keluar dari kedalaman sungai yang dingin dan gelap. "Kamu sudah tidak bisa pergi lagi," ucap Salma dari belakang Zidan dengan suara yang terdengar seperti suara yang datang dari dalam air yang dalam, penuh dengan gema dan suara gelembung yang pecah perlahan. Zidan berbalik cepat dengan hati yang berdebar sangat kencang hingga dia merasa seperti akan meledak di dalam dadanya. Zidan menutup mata dengan erat
Jari-jarinya menggenggam erat bagian atas senter yang kini sudah dingin di tangannya, dan berdoa dengan sekuat tenaga menggunakan semua kata-kata yang pernah dia pelajari sejak kecil dari ibunya yang selalu mengajarkan pentingnya berdoa dalam setiap situasi sulit. Dia memohon agar semua yang telah dilihat dan dialaminya hanyalah mimpi buruk yang sangat nyata. Memohon agar dia bisa kembali ke dunia yang normal, di mana jembatan hanya ada satu, di mana Salma masih hidup dan sehat, dan di mana tidak ada wanita dengan mata putih yang berdiri di atas jembatan tua yang sudah ditinggalkan. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, hingga dia bisa merasakan getaran kecil yang datang dari dalam dirinya sendiri, seolah seluruh tubuhnya sedang bereaksi terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dia fahami. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, dia perlahan membuka mata. Harapannya besar bahwa dia akan melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di depannya sebelum dia menutup mata. Dan seolah-olah doanya telah terkabul, Zidane melihat bahwa dia sudah tidak lagi berada di atas jembatan tua yang lapuk dan kusam di atas sungai Konawe. Sebaliknya, dia sedang duduk di atas motor matic warna biru tua miliknya, dengan mesin yang masih menyala dengan suara yang tenang dan stabil seperti biasa, dan lampu depan yang menyala terang menerangi jalan aspal yang kusam di depannya. Dia melihat ke arah jam digital pada panel instrumen motor. Angka-angka putih cerah menunjukkan pukul 10.15 malam, seolah-olah dia baru saja sampai di lokasi ini dan belum melakukan apa-apa selain memarkirkan motornya di tepi jalan. Udara malam sekarang terasa jauh lebih hangat dari sebelumnya, dan dia bisa mencium aroma daun kering yang terbakar dari kejauhan dan aroma kopi yang berasal dari warung kecil yang biasanya buka hingga larut malam di dekat desa Wawotobi. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan masih berdiri dengan kokoh. Ranting-rantingnya bergoyang perlahan tertiup angin yang lembut. Dan di kejauhan bisa dilihat beberapa lampu rumah yang masih menyala dengan cahaya kuning kusam yang menenangkan. Zidane menghela nafas lega yang sangat dalam. Napasnya keluar dengan suara yang sedikit berisik akibat rasa lega yang luar biasa yang dia rasakan. Dia menyadari bahwa semua yang telah terjadi sebelumnya, kedua wanita kembar dengan wajah Salma, jembatan kembar yang berdampingan, nama-nama yang tertoreh di kayu jembatan, semuanya hanya hayalan yang muncul akibat kelelahan yang terlalu banyak setelah bekerja selama berjam-jam di kantor pelayanan publik. Ditambah dengan khawatir yang dia rasakan ketika menerima panggilan darurat dari Salma. Dia mengusap-usap wajahnya dengan kedua tangan untuk menghilangkan rasa kantuk dan kelelahan yang masih ada. Kemudian mengambil telepon pintarnya dari saku jaketnya yang sudah mulai terasa hangat, karena tubuhnya yang berkeringat akibat ketakutan yang baru saja hilang. Layar teleponnya menyala dengan jelas ketika dia menyentuhnya, dan dia segera mencari kontak Salma Putri Wijaya di dalam daftar kontaknya, berniat untuk menelponnya dan memberitahu bahwa dia sudah datang ke lokasi yang disebutkan, namun tidak melihatnya di sana, sekaligus memastikan bahwa teman lamanya itu dalam kondisi baik dan tidak ada masalah apa-apa. Namun sebelum dia bisa mengetuk nama Salma di layar sentuhnya, layar handphone Zidane menyala dengan sendirinya, tanpa dia menyentuhnya sama sekali, menerangi wajahnya dengan cahaya putih yang sedikit menyilaukan. Sebuah pesan masuk muncul dengan jelas di layar, berasal dari nomor yang sudah sangat akrab baginya sekarang. 0821888888, angka-angka yang sama berulang yang tidak memiliki nama pemilik dan tidak pernah bisa dia hubungi kembali. Isi pesannya hanya satu kalimat yang ditulis dengan huruf kapital semua. Kamu sudah memilih sejak kamu setuju untuk datang. Kata-kata itu tampak seperti sedang bergerak perlahan di layar teleponnya, seolah memiliki kehidupan tersendiri. Dan ketika Zidane mencoba untuk menghapus pesan tersebut atau mematikan teleponnya, tombol-tombol pada layar sentuhnya tidak merespons sama sekali. Dia mencoba untuk mengeluarkan baterai teleponnya, namun menemukan bahwa bagian belakang teleponnya sudah tidak bisa dibuka seperti biasanya, seolah telah menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat yang sama, rasa sakit yang sangat hebat muncul di bagian kepala Zidane, membuatnya menjerit sedikit dan menutup matanya lagi karena rasa sakit yang menusuk seperti jarum.
Sakitnya semakin parah hingga dia merasa seperti kepalanya akan pecah menjadi dua, dan dia terpaksa menumpukan berat badan di atas setir motor untuk menjaga keseimbangannya. Setelah beberapa saat, rasa sakit perlahan mereda, dan dia membuka mata perlahan, mencoba untuk melihat sekeliling dengan jelas. Dia melihat ke arah cermin spion yang terletak di sebelah kanan setir motornya, cermin yang biasanya hanya mencerminkan wajahnya sendiri dan jalan di belakangnya. Namun kali ini, apa yang dia lihat membuatnya merasa bahwa tubuhnya kembali membeku dengan ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di dalam cermin spion, wajahnya yang biasa dengan alis yang sedikit menonjol dan mata hitam yang jelas terlihat dengan jelas. Namun bersamaan dengan itu muncul wajah lain yang persis sama dengan wajahnya. Hanya saja wajah kedua itu memiliki mata putih yang mengkilap seperti mutiara kusam dan senyum yang lebar namun tanpa emosi sama sekali. Kedua wajah itu berdampingan di dalam cermin, saling melihat satu sama lain dengan ekspresi yang berbeda. Wajah Zidane yang biasa penuh dengan ketakutan dan kebingungan, sementara wajah yang lain penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Zidane menjadi sangat panik. Dia segera mencoba membuka kunci jok motornya untuk keluar dan menjauh dari tempat itu sesegera mungkin. Dia memutar kunci kontak dengan cepat, membuka kunci jok dengan suara klik yang biasanya membuatnya merasa tenang, namun sekarang terdengar sangat keras dan menusuk di telinganya. Dia menginjakan kaki kirinya ke permukaan jalan yang seharusnya ada di bawahnya, namun kaki itu tidak menyentuh aspal yang kasar atau tanah yang lembut seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, dia merasakan sentuhan kayu yang lapuk dan kusam di bawah telapak kakinya. Kayu yang sangat akrab karena dia telah menginjakinya beberapa saat yang lalu. Ketika dia benar-benar turun dari motornya dan berdiri dengan kaki yang gemetar, dia menemukan bahwa motornya tidak berada di tepi jalan seperti yang dia pikirkan. Sebaliknya, motornya terparkir dengan rapi di atas jembatan tua yang sudah ditinggalkan itu, tepat di tengah bagian jembatan yang dulu dia temukan nama Salma tertoreh. Di sebelahnya, jembatan kembar yang lain berdiri dengan jelas, struktur kayu yang persis sama dengan jembatan yang dia injak sekarang, dengan lumut hitam dan hijau yang menutupi setiap sudutnya dan pagar kayu yang sudah lapuk di beberapa bagian. Dan di kejauhan, di ujung kedua jembatan itu, ada banyak orang yang sedang berjalan pelan menuju arahnya. Setiap orang yang datang memiliki wajah yang persis sama dengan orang tersayang yang mereka cari atau rindukan. Dia melihat seorang wanita muda dengan wajah yang persis sama dengan ibu yang sudah meninggalnya 5 tahun yang lalu. Seorang pria tua dengan wajah yang sama dengan ayahnya yang pernah menghilang ketika dia masih kecil. Bahkan ada anak kecil yang memiliki wajah yang persis sama dengan adiknya yang telah wafat saat masih bayi. Semua orang itu berjalan dengan langkah yang pelan dan terkoordinasi tanpa menghasilkan suara apa-apa, dan mereka semua melihat langsung ke arah Zidane dengan mata yang mulai berubah warna menjadi putih pekat saat mereka semakin mendekat. Zidane melihat ke arah tangan kirinya yang sedang gemetar kuat, mencoba untuk menggosok-gosoknya agar bisa menghilangkan rasa dingin yang menusuk ke dalam tulangnya. Namun ketika dia melihat lebih dekat ke arah telapak tangannya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya merasa ingin menangis dengan sangat dalam. Di atas kulitnya yang biasanya cerah, muncul tulisan nama yang jelas dan tidak bisa disembunyikan. Zidane Aulia Rahman tertulis dengan huruf-huruf yang besar dan jelas di bagian tengah telapak tangannya, seolah telah ditorehkan dengan alat yang sangat tajam. Dan tepat di sebelahnya, ada nama lain yang dia tidak kenal sama sekali, Dewi Lestari, yang juga tertulis dengan gaya yang sama persis. Dia mencoba menggosoknya dengan keras menggunakan tangan kanannya, bahkan mencoba untuk menggaruknya dengan kuku yang panjang, namun tulisan nama itu tidak hilang sedikit pun. Malahan, warna tulisan itu semakin gelap seiring dengan setiap usaha yang dia lakukan untuk menghilangkannya, seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya sendiri. Ketika Zidane melihat kembali ke arah permukaan air sungai Konawe yang mengalir deras di bawah kedua jembatan kembar itu, dia melihat bahwa bayangannya yang tadinya sudah menjadi 2 kini bertambah menjadi 3. Bayangan ketiga orang berdampingan dengan sangat rapi. Bayangannya sendiri dengan jaket biru tua yang sudah penuh dengan noda lumpur.
Bayangan Salma dengan baju kuning tua yang memancarkan cahaya yang lemah, dan bayangan seseorang yang memiliki wajah persis sama dengan wajahnya, namun mengenakan baju putih tua yang tampak seperti telah terendam air selama bertahun-tahun. Ketiga bayangan itu berdiri dengan tenang di atas permukaan air yang bergelombang, saling memegang tangan seperti keluarga yang telah lama terpisah dan baru saja bersatu kembali. Dan dari kejauhan, dari arah desa Wowotobi dan dari segala penjuru daerah sekitar sungai, terdengar suara banyak telepon yang mulai berdering secara bersamaan. Semua telepon memiliki nada dering yang sama persis. Nada yang sudah sangat akrab bagi Zidan, karena itu adalah nada dering yang dia dengar ketika menerima panggilan dari Salma beberapa jam yang lalu. Dan ketika dia melihat ke arah layar teleponnya yang masih terbuka dan menyala dengan terang, dia melihat bahwa semua panggilan yang masuk berasal dari nomor yang sama, 0821888888. Sekarang kamu akan membantu kami mencari orang lain juga. Suara yang sangat akrab terdengar dari belakang Zidan. Suara yang persis sama dengan suaranya sendiri namun dengan nada yang lebih dalam dan penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Zidan berbalik dengan cepat. Hatinya berdebar dengan sangat kuat hingga dia bisa merasakannya di telapak tangannya yang masih gemetar. Di belakangnya berdiri sosok yang persis sama dengan dirinya sendiri, tinggi dan bentuk tubuh yang sama, rambut hitam pendek yang rapi, bahkan jaket biru tua yang dikenakannya juga sama persis. Namun perbedaan yang mencolok ada pada wajahnya, dan bajunya yang bagian bawah sudah berubah warna menjadi kuning tua yang sama dengan yang dikenakan Salma dan kedua saudari kembar Sri dan Siti. Matanya putih pekat yang mengkilap di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan, dan senyumnya lebar dengan gigi yang tampak seperti kayu yang sudah diukir dengan bentuk yang tajam. Kamu tidak perlu merasa takut atau bingung lagi, sambung sosok itu dengan suara yang semakin merdu namun semakin menusuk ke dalam benak Zidan. Karena jembatan kembar tidak hanya membutuhkan satu pasangan untuk menjaganya dan membantu orang lain. Mereka membutuhkan banyak orang yang siap untuk memberikan diri mereka sendiri untuk menjadi bagian dari jembatan ini yang akan terus melindungi desa Wowotobi dan semua orang yang tinggal di sini dari bahaya yang mungkin datang. Kamu akan membantu kami mencari orang lain yang memiliki hati yang baik dan siap untuk membantu, orang yang merindukan orang tersayang dan siap untuk melakukan apa saja untuk mereka. Pada saat yang sama, layar telepon Zidan yang masih terbuka di tangannya menunjukkan bahwa ada panggilan masuk baru yang datang dengan cepat. Nama yang muncul di layar adalah kontak yang dia simpan sebagai Zidan Aulia Rahman, namanya sendiri, dengan nomor telepon yang sama dengan nomor yang dia gunakan setiap hari. Dia mencoba untuk menolak panggilan tersebut, namun tombol di layar sentuhnya tidak merespons sama sekali. Dan suara dering teleponnya semakin keras hingga menggema di antara kedua jembatan kembar itu. Dan ketika Zidan melihat ke arah kejauhan, melewati kedua jembatan yang berdampingan dan melewati pepohonan besar yang tumbuh di tepi sungai, dia bisa melihat banyak motor dan mobil yang sedang datang dengan kecepatan menengah ke arah lokasi jembatan ini. Setiap kendaraan yang datang memiliki lampu depan yang menyala terang, menerangi jalan yang semakin jelas terbentuk dari kegelapan. Dan dari dalam setiap kendaraan itu bisa dilihat orang-orang yang sedang menjawab panggilan telepon dengan wajah yang penuh dengan khawatir dan kebingungan. Semua orang itu sedang menjawab panggilan dari nomor yang sama persis, nomor yang sudah tidak asing lagi baginya dan yang akan menjadi bagian dari kehidupannya selamanya. Zidan merasa bagaimana tubuhnya mulai berubah secara perlahan. Kulitnya menjadi semakin dingin dan kaku seperti kayu yang telah diolah dengan baik, namun tetap memiliki kehangatan yang berasal dari hati yang masih ingin membantu orang lain. Dia melihat bahwa nama di telapak tangannya semakin jelas dan mulai menyebar ke seluruh lengannya, membentuk pola yang indah namun juga mengerikan yang sama dengan yang ada di tubuh Salma dan kedua saudari kembar itu. Dan ketika dia melihat ke arah cermin spion motornya yang masih ada di belakangnya, dia melihat bahwa sekarang ada 3 wajah yang muncul bersamaan di dalamnya. Wajah yang biasa, wajah dengan mata putih, dan wajah baru yang penuh dengan kejamaian dan keyakinan bahwa dia telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya.
Dia mengangkat kepalanya ke arah langit yang mulai semakin jelas dengan munculnya bulan purnama yang terang, dan dia bisa melihat bahwa di langit itu ada bentuk awan yang menyerupai dua jembatan yang berdampingan. Seolah alam juga telah mengenali keberadaan mereka